Salah tawasul bisa syirik, orangnya musyrik. Sedangkan dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Oleh sebab itulah, mari perhatikan tawasul ada 3 macam. Yang pertama, tawasul kauni, tawasul keadaan. Yang kedua, tawasul syar'i, tawasul yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, tawassul du'ai, tawasul di dalam doa. Nah, tawasul di dalam doa itu ada yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Oleh sebab itulah perhatikan, kuasai ilmunya, pahami ilmunya, jangan hanya ngebut amalan-amalan tetapi tidak memahami ilmunya, maka sangat berbahaya. Oleh sebab itu, mari perhatikan jenis-jenis tawasul di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap manusia pasti butuh tawasul, ini pasti. Jadi setiap manusia, baik orang beriman, orang yang beriman maupun orang kafir, semuanya pasti butuh wasilah, butuh tawasul. At-tawasulu awil wasilatu, tawasul atau al-wasilah. Ini pakai sin ya, bukan pakai shod. Kan banyak yang salah katanya pakai shod, bukan, pakai sin. Jadi tawassala ya tawassalu tawassulan, pakai sin bukan pakai shod. Kalau bukan wasola, wasola sampai, tidak. Wasola maknanya sampai, wasola yasilu waslan atau silatan. Tetapi ini tawassala pakai sin. Tawassala ya tawassalu tawassulan. Artinya segala sesuatu yang mampu menghantarkan kepada maksud dan tujuan. Jadi segala sesuatu yang bisa menghantarkan kepada maksud dan tujuan maka disebut perantara. Perantara itu wasilah, perantara jembatan saja. Qala Allah Azza wa Jal, telah berfirman oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah oleh kalian kepada Allah, wabtaghu, dan carilah oleh kalian, mencarilah oleh kalian ilaihi, kepada Allah, al-wasilata, pada wasilah. Nah, wasilah ini kita harus mencarinya sebagai perantara. Nah, wasilah itu semuanya ada 3 macam. Adapun kalau wasilah yang menghantarkan kepada Allah, semuanya harus syar'i, At-tawassul ala thalathati aqsamin. Tawassul ala thalathati aqsamin, yaitu atas 3 beberapa pembagian. Jadi tawassul terbagi menjadi 3 bagian. Al-kauniyu yang pertama, al-kauni. Yang kedua, wasyar'iyu, dan tawassul syar'i. Wa-du'a'iyu, dan tawassul du'a'i. Perhatikan al-kauni, asy-syar'i, dan ad-du'a'i. Al-awalu, bermula yang pertama, at-tawassulu al-kauniyu, yaitu tawassul kauni. Tawasul yang bersifat keadaan. Ini dibutuhkan oleh siapapun, baik orang beriman maupun yang tidak beriman.
Kat'ami lil ja'i, seperti makanan lil ja'i, yaitu tawasul wasilah bagi orang yang lapar. Nah, manusia yang lapar itu tidak hanya orang beriman saja. Siapapun ini namanya manusia, termasuk binatang, kalau lapar itu butuh wasilah. Wasilah perantara yaitu makanan. Tidak bisa kita tatkala lapar langsung berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, aku lapar ya Allah, maka kenyangkanlah aku. Tanpa makanan maka ya sulit. Nah, makanan itu disebut tawasul kauni. Tetapi jika kita meyakini bahwa makanan yang mengenyangkan perut kita, maka bisa dosa. Syirik itu, syirik mengapa? Yang mengenyangkan kita tetap Allah Jalla Jalaluhu. Adapun makanan hanya sebagai wasilah atau tawasul belaka. Wa syarabi lil atsyani, dan seperti minuman lil atsyani bagi orang yang haus. Ini juga sama. Minuman sebagai wasilah perantara bagi orang yang haus. Wa tawailil maridi, dan seperti obat lil maridi bagi orang yang sakit. Ini semuanya disebut at-tawassul al-kauni atau al-wasilah al-kauniyah. Jika kita meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan, ya itu makanya dosa. Kita nggak boleh meyakini bahwa obat atau dokter yang menyembuhkan, tidak bisa. Yang menyembuhkan tetap Allah. Banyak sekali contoh-contoh tawasul kauni. Di dalam video ini hanya 3 saja yang kita bahas. Wathani, dan yang kedua at-tawassul asy'ariyyu, yaitu tawasul yang bersifat syariat, al-wasilah asy'ariyah. Kal iqrari bi syahadataini lin najati minal khuluti finnari, yaitu contohnya seperti mengikrarkan 2 kalimat syahadat agar selamat dari kekekalan di dalam neraka. Mengapa? Karena seluruh orang kafir itu masuk neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan jika orang ingin selamat, tidak kekal dari neraka, maka syaratnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat itu disebut tawasul syar'i. Misalnya ada orang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun toh dia tidak sholat seumur hidup, dia masuk neraka, tetapi insya Allah tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mengapa? Karena dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat sehingga bisa disebut sebagai orang Islam. Wan nikahi li ibahatil jima'i, dan seperti nikah, pernikahan itu sebagai tawasul, wasilah untuk memperbolehkan hubungan badan. Apabila ada laki-laki dan perempuan ingin hubungan badan, maka harus menggunakan wasilah perantara syar'i yang namanya pernikahan secara sah. Wathalithu, dan yang ketiga at-tawassul ad-du'ai, yaitu tawasul yang bersifat doa. Kad-du'ai bil asma'il husna, seperti doa dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik. Au bil a'mali as-solihati, atau berdoa dengan membawa amal-amal yang soleh. Au bil kalimati thayyibati, atau dengan membawa kalimat-kalimat thayyibah. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Nah, jenis tawasul yang ketiga ini banyak sekali macam dan ragamnya. Ada yang bersifat du'ai syar'i, doa yang syar'i. Ada yang ad-du'ai ghairi syar'i, yang tidak syariat. Oleh sebab itu, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, maka kita minimal bisa membedakan 3 pembagian tawasul. Adapun kalau ingin memperdalam, insya Allah nanti kita akan membahasnya lebih dalam. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.